Selamat datang kembali di The Global Grid. Saat sebuah perang meletus, narasi yang kita dapat biasanya sangat jelas dan lugas. Tapi, gimana kalau alasan sebenarnya jauh lebih rumit dan sengaja disembunyikan? Hari ini kita akan mengupas sisi lain yang mungkin nggak pernah Anda dengar tentang perang Iran. Tanggal 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Dunia pun disodori satu alasan yang sangat jelas. Serangan ini kan digembar-gemborkan sebagai sebuah kemenangan bersejarah. Sebuah langkah yang katanya nih mutlak diperlukan untuk keamanan di kawasan itu. Kedengarannya heroik dan meyakinkan ya. Nah, pertanyaannya, apa benar ceritanya sesederhana itu? Soalnya ada satu suara dari dalam parlemen Israel sendiri yang punya cerita yang beda banget. Jadi, siapa sih suara yang berani melawan arus ini? Dia bukan pengamat dari luar loh. Dia justru orang dalam. Yuk kita kenalan sama Ofer Kasif. Jadi Ofer Kasif ini posisinya unik banget. Dia itu satu-satunya anggota parlemen Yahudi dari partai Hadas yang mayoritas isinya orang Arab. Dan dia terang-terangan menentang perang ini. Tapi yang penting dicatat nih, dia menegaskan sama sekali nggak punya simpati buat rezim Iran. Justru itu yang bikin kritiknya jadi makin tajam kan? Menurut Kasif, perang ini tuh nggak ada urusannya sama sekali sama keamanan. Dia bilang ini semua cuma soal hitung-hitungan politik dan kepentingan pribadi para pemimpin yang terlibat. Kepentingan politik, wah ini kata-kata yang berat, tapi maksudnya apa sih? Menurut Kasif, ini bukan cuma soal kebijakan negara, tapi tentang nasib pribadi dua pemimpin paling berkuasa di dunia. Yuk kita coba bedah tuduhan yang luar biasa ini. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sini kelihatan jelas banget dua realitas yang saling bertolak belakang. Di permukaan, kita dikasih alasan yang mulia, menghentikan ancaman nuklir demi keamanan bersama. Tapi kata Kasif, di balik layar ada permainan lain demi keuntungan politik dan perlindungan hukum pribadi. Oke, kita mulai dari Israel dulu ya. Dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kasif mengklaim kalau motivasi utama Netanyahu, setiganya dari sisinya, itu bukan ancaman dari luar, tapi ancaman dari dalam negerinya sendiri, proses hukum yang lagi menjerat dia. Jadi klaimnya begini, dengan menempatkan diri sebagai pemimpin di masa perang, Netanyahu berharap bisa mengamankan masa depan politiknya, membangun citra sebagai penyelamat Israel, dan ujung-ujungnya, terhindar dari penjara. Ini tuduhan yang sangat serius loh, keamanan negara dipakai sebagai tameng untuk kepentingan pribadi. Kasif juga menyoroti kalender politik di Amerika Serikat sebagai salah satu faktor kunci. Buat Kasif, timing perang ini bukan kebetulan sama sekali. Dengan pemilu sela Amerika yang sudah di depan mata, sebuah konflik internasional besar bisa mengubah total peta politik. Jadi, tuduhannya sangat jelas. Perang ini sebagian dirancang untuk memperkuat posisi politik Trump di dalam negerinya sendiri. Nah, kalau memang kepentingan pribadi ini penyebab utamanya, apa ada cara untuk menghentikan konfliknya? Kasif percaya ada. Dia menunjuk ke satu kelompok yang ternyata punya kekuatan buat mengubah jalannya peristiwa. Dan mungkin jawabannya bakal bikin Anda kaget. Dan ini dia teorinya, cerdas banget. Kuncinya ada di tangan publik Amerika. Logikanya begini, kalau perang ini malah jadi beban politik buat Trump, bukan lagi jadi aset, terutama kalau basis pemilihnya sendiri mulai menentang, maka Trump, yang menurut Kasif cuma peduli sama dirinya sendiri, bakal mengakhiri perang itu demi menyelamatkan citranya. Jadi intinya adalah, kita dihadapkan pada dua penjelasan yang sangat-sangat berbeda untuk perang yang sama. Di satu sisi, ada narasi tentang keamanan nasional dan ancaman yang nyata. Di sisi lain, ada tuduhan tentang manuver politik untuk mempertahankan kekuasaan. Pertanyaannya, narasi mana yang sebenarnya lebih berperan dalam mendorong konflik ini? Analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang provokatif untuk kita renungkan bareng-bareng. Di tengah kabut perang, bagaimana kita bisa membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi para penguasanya? Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam ini bersama kami di The Global Grid. Kalau analisis ini membuka wawasan baru buat Anda, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan pembaruan terbaru dari kami. Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di lain waktu.